Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, baiklah pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa. Nah, baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya siapa saja yang hadir pada pagi hari. Nah, baiklah jika hadir semua, Bapak juga ikut senang mendengarnya. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Nah, kalau memang kalian belum tahu, Bapak akan menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, fenomena alam yang dimaksud di sini seperti banjir, longsor, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan fenomena sosial yang dimaksud di sini seperti aksi demokrasi, tawuran dan lain sebagainya. Nah, baiklah. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itu mengapa di dalam teks eksplanasi harus membuat proses sebab dan akibat suatu kejadian. Nah, di dalam teks eksplanasi ini ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu arti faktual. Nah, faktual itu adalah teks eksplanasi yang memuat informasi yang nyata dan benar adanya tanpa mengurangi apa itu fiksi dan non fiksi. Nah, jadi dia itu lebih ke faktual atau benar-benar terjadi. Nah, yang kedua itu bersifat keilmuan. Nah, teks eksplanasi yang membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi atau aksi demokrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Nah, yang ketiga itu informatif. Nah, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ingat, teks eksplanasi bukan menjelaskan untuk mempengaruhi orang-orang agar mengikuti apa yang kita mau. Teks eksplanasi itu adalah menjelaskan proses terjadinya sesuatu kejadian. Nah, yang keempat itu membahas hal-hal yang bersifat umum. Nah, teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas kaidah-kaidah dalam kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaan adalah pedoman atau aturan kebahasaan untuk membuat suatu teks, seperti teks lainnya. Nah, teks eksplanasi juga mengandung beberapa kaidah yang terdiri dari konjungsi, pronomia penunjuk, kata pasif, dan kata denotatif, dan yang terakhir itu kata teknis. Nah, yang pertama Bapak akan membahas konjungsi. Nah, konjungsi itu adalah kata sambung. Nah, konjungsi kasualitas. Nah, konjungsi kasualitas adalah sambungan yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contoh, konjungsi konsulitas itu karena akibat oleh sebab itu dan oleh itu. Nah, misalnya pada kalimat hujan terjadi karena proses penguapan air laut. Yang kedua ada konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua atau lebih klausa untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya dan sebelumnya. Misal, pada kalimat setelah mendapatkan kemenangan, pasukan Pangeran Diponegoro dengan cepat kilat menghilang dari Daksa. Nah, yang kedua itu kita akan membahas tentang pronomia petunjuk. Nah, pronomia penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan menyebut benda. Contoh, pronomia petunjuk
yang bisa digunakan dalam teks eksplanasi antara lain ini, itu, dan tersebut. Misal, pada kalimat tawuran, pelajar menjadi fenomenal yang sering muncul di ibu kota. Penyimpangan sosial tersebut biasanya dilakukan selepas pulang sekolah. Kata tersebut digunakan untuk menjelaskan nomina di depannya, yaitu tawuran pelajar. Nah, yang ketiga itu ada kata pasif. Nah, kata pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Contoh, pada kalimat para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Kata tergabung merupakan bentuk kata kerja pasif. Nah, yang keempat itu kata denotatif. Nah, kata denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Wah, maksudnya gimana sih? Jangan bingung. Kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Jadi, kata denotatif bersifat faktual dan objektif. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas tentang kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep proses keadaan atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut sebagai istilah. Contoh nih, misalnya gini, kamu sedang membaca teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan. Kamu menemukan istilah fire spot yang berarti titik awan penyebab api. Nah, struktur dan cara membuat teks eksplanasi itu ada beberapa langkah. Setelah mengetahui ciri-ciri, pola pengembangan, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, sekarang kita akan membahas atau cara membuat teks eksplanasi. Sebelum membuat teks eksplanasi, kita harus mengetahui dulu struktur terlebih dahulu, apa identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian terjadi, dan ulasan. Nah, yang pertama itu identifikasi fenomena. Nah, ada gambar awalan tentang fenomena yang disampaikan. Di tahap ini, kamu bisa memilih topik yang ingin kamu bahas. Misalnya, kebakaran hutan. Nah, pada tahap identifikasi fenomena, kamu akan menjelaskan definisi tentang apa itu kebakaran hutan dan dampaknya. Definisi ini kamu letakkan di paragraf pertama, gitu. Nah, setelah itu, yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Nah, struktur yang kedua membuat proses terjadinya fenomena tersebut. Maksudnya kayak gini, kamu bisa menjelaskan penyebab atau tahap-tahap bagaimana kebakaran itu bisa berlangsung. Itu lebih ke sebab dan akibatnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada ulasan. Nah, struktur teks eksplanasi yang terakhir yaitu ulasan. Berisi tentang komentar atau penilaian penulis mengenai dampak fenomena yang dibahas. Nah, contoh-contoh teks eksplanasi. Ada beberapa teks eksplanasi di sini yang sudah Bapak sajikan di materi yang Bapak beri kepada kalian. Nah, baiklah. Hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga kalian memahami apa yang sudah Bapak berikan. Nah, kepada anak-anak yang ingin bertanya dipersilakan. Nah, baiklah, jika tidak ada, Bapak akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak ingin memberikan salah satu tugas. Yang pertama itu tugas menganalisis teks eksplanasi tentang kebakaran hutan. Nah, kalian buat sendiri bagaimana cara-caranya gitu. Nanti Bapak akan menilai apa yang sudah kalian buat di situ. Nah, baiklah, jika memang sudah cukup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menutupnya dengan sebelumnya kita tutup dengan bismillah dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Dan terus semoga kalian yang setelah keluar dari ruangan ini mendapatkan kesehatan yang baik untuk bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Nah, baiklah, sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Nah, baiklah kepada anak-anak sekalian, jika kalian ingin keluar untuk istirahat dipersilakan. Bapak juga ada kelas lain. Nah, jadi kalian teruskan belajar untuk mengerjakan tugas Bapak. Bapak tunggu tugasnya di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.